Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Mai Anggraini dengan NIM 3221292. Di sini saya akan mendemokan hasil dari sistem saya dengan judulnya yaitu LMS atau Learning Management System yang bertempat penelitian di MTSS Al-Munawwaroh. Di sini saya akan menjelaskan bagian landing page terlebih dahulu. Di bagian landing page terdapat beberapa menu, yaitu ada beranda, ada tentang kami, ada dokumentasi, ada pengajar, ada kontak, dan di sini juga terdapat button masuk. Selanjutnya, ini ada nama sekolahnya yaitu MTSS Al-Munawwaroh beserta deskripsi singkat, dan juga ada button daftar sebagai peserta didik baru, dan juga ada foto. Selanjutnya, ada tentang kami, menjelaskan tentang sistem yang ada di MTS Al-Munawwaroh. Dilanjut dengan visi misi, dan ada galeri atau dokumentasi sekolah yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah ada pengajar atau tim pengajar, yaitu guru yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya ada daftar buku. Daftar buku ini digunakan untuk sebagai bahan bacaan siswa. Selanjutnya ada menu FAQ atau pusat bantuan yang berisi dengan pertanyaan beserta jawabannya. Selanjutnya yaitu ada kontak kami, terdapat alamat, telepon, email, dan yang terakhir ada footer. Selanjutnya di sini ada tampilan login saya, ada email, dan juga ada kata sandinya. Di sini saya itu terdapat 3 role, yaitu role admin, guru, dan siswa. Yang pertama, saya ingin menjelaskan setiap menu atau fitur di masing-masing role. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebagai admin. Nah, berikut adalah tampilan dashboard admin. Di tampilan dashboard admin ini terdapat kalimat awal, yaitu selamat datang di halaman admin. Di sini juga terdapat beberapa card, yaitu ada total guru, total pengguna, total siswa, total calon siswa. Dan di bagian dashboard admin juga terdapat jadwal mata pelajaran dan untuk memantau jadwal-jadwal pelajaran di masing-masing kelas. Untuk menu-menu yang ada di admin dapat mengakses yaitu manajemen pengguna atau data pengguna, yaitu selanjutnya ada data. Di data ini terdapat pengelolaan data guru, data siswa, data pengumuman, data dokumentasi, dan kontak informasi. Dilanjut dengan laporan absensi. Di laporan absensi ini, admin dapat memantau perkembangan absensi atau pencatatan kehadiran yang dilakukan oleh guru dan juga siswa selama masa pembelajaran. Selanjutnya yaitu terdapat menu kalender akademik. Selanjutnya ada menu media pembelajaran. Di media pembelajaran ini ada kelas, ada mata pelajaran, ada jadwal pelajaran, ada materi, ada ujian. Selanjutnya ada perpustakaan. Untuk perpustakaan ini, admin hanya memberikan buku bacaan kepada siswa ataupun guru, nantinya bisa diakses oleh mereka. Selanjutnya ada menu PPDB. Di sini admin tuh bisa memverifikasi data PPDB dari setiap calon peserta didik. Dilanjut dengan menu FAQ, ada pesan dan juga ada button keluar. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Di bagian daftar pengguna, terdapat beberapa menu, button tambah, lihat detail, edit, dan juga hapus. Di sini hanya diakses oleh admin. Admin dapat mengelola data pengguna yang nantinya akan menggunakan sistem. Dilanjut di pengelolaan data, di sini ada data guru, yaitu daftar nama-nama guru siapa saja yang terdaftar di MTS tersebut. Terdapat button tambah, button lihat detail, button hapus, button edit, dan button print. Selanjutnya yaitu ada data siswa. Data siswa juga sama. Di sini seperti di bagian daftar guru, terdapat button tambah siswa, button show, button edit, button hapus, dan button print. Di sini sudah digroup by berdasarkan kelas ya. Ada kelas 8, kelas 9, kelas 7. Di sini saya menggunakan data dummy. Selanjutnya yaitu ada data pengumuman. Untuk data pengumuman ini berisi pengumuman kegiatan sekolah seperti pengumuman ujian, libur, atau yang lainnya. Ketika nanti admin mengelola data pengumuman ini, maka data pengumuman ini akan tampil di dashboard siswa ataupun guru sebagai informasi bahwa nantinya tuh ada kegiatan tersebut.
Selanjutnya ada data dokumentasi. Untuk data dokumentasi kegiatan ini berisi dokumen atau kegiatan sekolah. Di sini admin dapat mengelola, yaitu bisa menambah, melihat, mengedit, ataupun menghapus kegiatan tersebut. Maka dokumen kegiatan tersebut ini akan tampil di bagian landing page yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada kontak informasi. Untuk kontak informasi ini yang nantinya akan digunakan di footer. Jadi admin tuh bisa mengedit ataupun menghapus bila ada perubahan. Dilanjut dengan laporan absensi. Untuk laporan absensi ini adalah tampilan di laporan absensi. Jadi di laporan absensi itu gunanya tuh untuk admin itu memantau atau memonitoring kehadiran siswa. Di sini juga terdapat tanggal mulai, tanggal akhir tuh gunanya untuk mencetak di tanggal tersebut bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Terdapat button filter dan juga reset untuk memfilter seperti data kehadirannya. Dilanjut yaitu untuk kalender pendidikan. Untuk kalender akademik ini, admin dapat mengelola kalender tersebut yang nantinya sebagai bahan kalender di sekolah. Di sini dapat menambahkan misal maka event berhasil dibuat ini maksudnya yaitu di kalender tersebut di tanggal 11 Juni 2025 maka akan diadakan libur dan nanti ini akan diakses oleh guru dan juga siswa sebagai bahan informasi. Selanjutnya yaitu di menu media pembelajaran. Di sini terdapat kelas. Untuk kelas ini admin dapat mengelola kelas atau di sini itu CRUD biasa, ada tambah dan juga edit. Selanjutnya ada mata pelajaran. Admin dapat mengelola mata pelajaran di setiap kelas. Di sini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di mata pelajaran ini bisa menambah, mengedit, dan juga melihat. Dilanjut untuk daftar jadwal pelajaran. Untuk daftar jadwal pelajaran ini dapat dikelola oleh admin. Admin dapat mengelola jadwal pelajaran yang mana jadwal pelajaran ini sudah digrupai berdasarkan kelas, yaitu ada kelas 8, kelas 9, kelas 7. Admin dapat mengelolanya untuk media bahan pembelajaran nanti di siswa sama guru. Di sini juga terdapat button tambah, button edit, button lihat detail, button hapus, lihat absensi. Untuk selanjutnya ada daftar ujian. Untuk daftar ujian ini digunakan untuk admin, yaitu admin tuh bisa mengelola daftar jadwal ujian yang nantinya daftar jadwal ujian ini akan tampil untuk siswa dan juga guru. Untuk guru itu bisa untuk guru dapat mengupload ataupun memberikan soal, dan untuk siswa untuk mengikuti ujian tersebut. Dilanjut untuk perpustakaan. Perpustakaan ini tuh sebagai bahan bacaan siswa ataupun fitur pendukung di sistem saya. Di sini juga terdapat button tambah, button hapus, button edit, button detail. Di sini juga terdapat kolom terlihat ini tuh kenapa 0 dan kenapa 2, karena kalau 0 itu berarti buku tersebut tuh belum dibaca oleh siswa, dan juga 2 itu berarti buku kode igniter ini berarti sudah dibuka atau dibaca oleh siswa sebanyak 2 kali. Selanjutnya ada menu PPDB. Untuk PPDB ini terdapat pendaftaran, berkas pendaftaran, dan juga laporan. Di sini admin dapat memantau atau memverifikasi pendaftar baru yang nantinya akan di monitoring sama admin tuh agar menjadi siswa. Di sini selanjutnya ada menu FAQ. Menu FAQ ini berisi tentang pertanyaan dan juga jawaban yang nanti akan tampil di bagian landing page yang tadi saya jelaskan pas awal. Terdapat menu pesan untuk melakukan komunikasi atau diskusi antara siswa ataupun guru, dan button keluar. Berikut
Mungkin itu untuk tampilan admin. Selanjutnya yaitu saya ingin masuk ke bagian guru. Untuk selanjutnya, saya login menggunakan akun guru. Ini adalah tampilan untuk dashboard guru. Di tampilan dashboard guru terdapat kalimat awal atau kalimat pembuka. Yaitu selamat datang Anggreni sebagai guru. Ada pengumuman, ada jadwal pelajaran dan juga jadwal ujian. Untuk jadwal pelajaran dan ujian ini hanya bisa dilihat sesuai dengan akun yang telah masuk. Karena ini sebagai Anggreni gurunya, maka hanya atas nama Anggreni saja yang dapat melihat jadwal pelajaran dan jadwal ujian. Ketika guru yang lain tuh masuk di sesuai akun guru masing-masing gitu. Di hak akses untuk guru, di sini ada pengelolaan data. Pengelolaan data ini ada data guru. Untuk data guru ini berisi seperti profil guru. Di sini sudah saya isi, sudah dilengkapi profilnya sebagai atas nama Anggreni, NIP-nya sekian, alamatnya, jenis kelamin, telepon. Kita bisa melihat ada button show atau detail, edit, dan juga print. Ketika Anggreni itu belum melengkapi data ini, maka di sini tuh bisa ada button tambah data atau lengkapi data gitu. Dilanjut, ada menu kalender akademik. Untuk kalender akademik ini, guru bisa melihat di kalender kalender apa aja di hari berikutnya. Ini ada keterangan tanggal 11 libur, karena tadi saya sudah menginputkan libur di tanggal 11. Guru juga tidak bisa memberikan updatean terbaru. Ketika saya ingin mengupdate sebagai guru, maka aksesnya ditolak karena akses ini hanya bisa diakses oleh admin. Selanjutnya di menu utama yaitu bagian pembelajaran sekolah. Di sini ada jadwal pelajaran, ada materi, ada tugas, ada ujian. Ada menu perpustakaan sebagai bahan bacaan dan juga ada menu pesan. Selanjutnya, saya ingin masuk di akun siswa. Tapi sebelum saya masuk di akun siswa, saya ingin menjelaskan proses dari aplikasi saya, yang dimana proses sistem saya tentang learning management itu dimulai dari proses pendaftaran calon peserta didik baru terlebih dahulu. Karena PPDB itu kan tahap awal proses pendaftaran agar bisa menjadi siswa. Jadi sistem saya itu dimulai dari proses PPDB-nya terlebih dahulu. Ketika nanti peserta didik itu tuh keterima, maka admin akan mengubah atau mengaktifasi akun tersebut agar bisa menjadi siswa. Jadi ketika nanti menjadi siswa tuh bisa mengakses sistem pembelajaran digital di sekolah itu. Saya mulai dari proses awal terlebih dahulu. Di sini saya registrasi sebagai Sylvia. Nah, untuk Sylvie ini saya registrasi karena awal mula saya akan melakukan registrasi pendaftaran PPDB terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dashboard untuk calon peserta didik baru. Di sini status pendaftarannya belum ada karena saya belum melakukan registrasi pendaftaran. Saya melakukan registrasi pendaftaran terlebih dahulu ya. Kita bisa mengisi KNIK. Saya pakai data yang sudah ada aja ya untuk mempercepat proses. Ini jenis kelamin perempuan, nilainya 90 misal. Nah, ini upload dokumen tuh foto-foto pribadi saya. Berkas sertifikat itu sifatnya opsional. Ketika kita mempunyai sertifikat keahlian ataupun sertifikat kejuaraan atau prestasi, kita bisa melampirkan. Tapi jika tidak, bisa kita lanjut untuk menyimpan proses registrasi pendaftaran ini.
Selanjutnya yaitu untuk melengkapi berkas persyaratan seperti KTP, KK, ataupun ijazah ataupun rapot ya. Di sini ada KTP orang tua. Saya upload dulu. Nah, setelah itu eh, saya sebagai calon peserta didik baru atas nama Silvi ini bisa memantau status pendaftarannya di bagian dashboardnya. Ini terdapat nama saya, email saya, tanggal saya daftar yaitu tanggal 3, tanggal sekarang ya. Terus di sini statusnya masih menunggu verifikasi. Jadi untuk proses ini nanti akan diverifikasi sama admin. Saya akan login sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan adminnya. Tadi kan di admin tuh hanya ada satu data pendaftaran calon siswa ya, ada Maulana. Sekarang ada Silvi karena tadi saya sudah melakukan registrasi pendaftaran. Terus juga di bagian chartnya yang tadinya kosong menjadi satu karena ada calon siswa yang mendaftar baru gitu. Selanjutnya admin tuh bisa memprosesnya lewat di bagian PPDB terus pendaftaran. Di sini admin dapat mengubah status menunggu verifikasi ini menjadi ditolak ataupun diterima. Setelah itu uh, saya login lagi sebagai siswi Silvi. Saya refresh, maka yang awalnya ini menunggu verifikasi, maka akan menjadi statusnya lulus sesuai proses sesuai admin melakukan verifikasi tersebut. Setelah itu, ketika sudah dinyatakan lulus, maka kemudian admin akan mengubah akun ini yang awalnya menjadi calon siswa bisa mengakses menjadi LMS, menjadi siswa yang nantinya bisa mengakses sistem pembelajaran atau LMS yang ada di sekolah tersebut. Admin dapat melakukan aktivasi akun agar calon siswa tersebut tuh bisa menjadi siswa. Nah, ketika sudah dilakukan oleh admin agar si Silvi ini bisa mengakses LMS-nya, Silvi bisa merefresh sistem ini. Ketika direfresh maka tampilannya akan menjadi siswa. Ini adalah dashboard di bagian siswa. Selamat datang Silvi. Silvi itu menjadi siswa yang awalnya tadi itu calon peserta didik baru gitu. Terus untuk riwayat pendaftaran formulir peserta didik barunya, maka akan tersimpan di satu akun, yaitu akun LMS ini. Ada di bagian data, ini formulir pendaftaran sebagai riwayat pendaftaran bahwa atas nama Silvi itu sudah melakukan awal mula pembuatan akunnya tuh dimulai dari proses pendaftaran PPDB gitu. Selanjutnya yaitu Silvi bisa melakukan melengkapi profilnya untuk menjadi data siswa. Ini bisa klik tambah siswa. Ini otomatis terinput nama beserta email yang terdaftar. Nah, setelah sudah dilengkapi profil siswanya, maka bisa kita edit untuk saya tuh diterima sebagai kelas berapa, kelas 7 ataupun kelas 8 ataupun 9. Saya sebagai kelas 7 ya. Nah, maka kelasnya di sini terapa menjadi kelas 7. Dan yang button di sini tambah siswa itu yang awalnya ada sekarang menjadi hilang. Kenapa? Karena untuk menghindari duplikasi data. Jadi ketika saya tuh sudah melakukan lengkapi profil, maka buttonnya tuh akan menghilang. Ketika nanti ininya belum terisi, maka kita tuh harus mengisi. Itu bisa dilakukan oleh siswa ataupun admin. Setelah itu terdapat laporan absensi.
Untuk laporan absensi ini untuk melihat bahwa rekapan dari kehadiran saya selama masa pembelajaran. Bisa dilihatnya di sini. Jika melihat per mata pelajaran itu bisa dilihat di jadwal pelajaran ya. Ini untuk kalender akademik. Di sini ada keterangan libur. Ini juga sama ketika kita mau memberikan tambah itu aksesnya itu ditolak karena ini tuh cuman buat admin. Untuk selanjutnya di menu jadwal pelajaran. Di menu jadwal pelajaran ini kan belum karena ini murid baru, jadi kan belum ada gitu. Maka dapat dikelola sama admin nih. Admin dapat memberikan jadwal baru agar bisa mengikuti belajar. Nah, maka karena sudah dilakukan jadwal pelajaran sama guru, maka yang awalnya nggak ada sekarang menjadi ada. Di sini di jadwal pelajaran menu siswa ada button lihat detail dan juga lihat absensi. Untuk lihat absensi ini, kita bisa melihat nih absensi kita di mata pelajaran bahasa Indonesia tuh selama mengikuti atau tidak. Keterangannya tuh bisa hadir, bisa alfa gitu. Di sini masih kosong karena kan ini siswa baru ya, belum mulai pembelajaran jadi masih kosong. Ini di bagian materi. Di materi sesuai kelas ya, sudah masuk kelas 7. Selanjutnya yaitu di menu tugas. Oh ya, di bagian menu materi ini, siswa bisa melihat materi di aksi ini ya, melihat detail materi. Bisa dilihat di sini ada gurunya, guru yang memberikan materi itu guru siapa, mata pelajarannya itu apa, kelasnya kelas berapa, statusnya dilihat tuh kan, statusnya dilihat 3 kali. Karena buku materi bahasa Indonesia tadi dilihat 3 kali. Ini kan saya kembali, ketika saya nanti mengklik lihat detail, maka akan bertambah menjadi 4 kali. Tanggal diberikannya tuh tanggal berapa, deskripsinya apa, ini bisa melihat materinya. Untuk selanjutnya yaitu bagian tugas. Ini tuh tugas tuh akan diberikan oleh guru yang mengajarnya. Saya akan masuk sebagai guru ya. Ini menu guru. Untuk guru bisa memberikan tugas. Ini masih atas nama Maulana ya. Untuk Silvi saya akan memberikan tugas lab baru. Nah, ini adalah atas nama Silvi dengan status belum terkumpul karena belum mengumpulkan detailnya tanggal 3. Ketika nanti uh, saya login sebagai Silvi lagi. Nah, ini akan sesuai dengan nama yang diberikan sama guru, maka akan mendapatkan tugas. Di sini uh, Silvi yang login sebagai siswa bisa melihat tugasnya tuh di bagian detail. Di detail ini bisa kita lihat tugasnya itu seperti apa. Terus kita bisa melihat nilainya juga. Ini belum dinilai karena belum mengumpulkan tugas. File jawabannya belum ada karena belum mengumpulkan jawaban. Untuk proses pengumpulan jawaban, ini bisa kita klik edit. Nah, kita bisa mengumpulkan upload jawabannya itu di sini berupa file. Ketika nanti sudah batas deadline, maka di siswa itu tidak akan bisa memberikan uh, upload jawaban. Saya coba atur, saya ubah deadline-nya tuh sudah ini ya deadline-nya. Nah, saya update. Maka, nah, deadline telah terlewat. Upload jawaban tidak diperbolehkan. Ini untuk si siswa ketika dia tuh telat mengupload jawaban. Ketika masih ada batas waktunya, maka diperbolehkan untuk mengupload jawabannya. Ini saya ubah lagi menjadi tanggal 3 ya deadline-nya.
Nah, ini bisa diupload jawabannya tuh seperti apa. Nah, setelah jawaban terupload, kita bisa melihat nih di sini ada kolom jawabannya. Ini bisa kita lihat jawaban kita tuh seperti apa, atau bisa lebih jelasnya di bagian detail. Ini bisa kita lihat soal, bisa kita lihat jawaban juga. Dilanjut, oh ya, di LMS ini juga kan ada pencatatan absensi. Untuk pencatatan absensi ini dilakukan oleh guru sesuai dengan mata pelajaran. Nah, caranya yaitu ketika tadi di bagian akun siswa itu kan hanya lihat data sama lihat absensi. Nah, sekarang di bagian guru, akun guru tuh bisa menginputkan absensinya bisa sesuai dengan mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa Indonesia dengan guru Bu Anggra ini sesuai dengan akun yang masuk dan juga kelasnya kelas 7. Kita bisa mengabsen sesuai dengan tanggal sekarang ya ini. Siswanya siswa siapa, karena yang terdaftar di kelas 7 itu ada Maulana dan Silvi, maka bisa memberikan uh, absensinya Maulana tuh hadir atau tidak, Silvi hadir atau tidak, seperti itu. Salah sakit ya, Silvi. Nah, ini adalah rekapan absensi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan guru Anggraini. Di sini ada waktunya jam 10.48, ada tanggal waktu memberikan, ada tanggal waktu memberikan absensi. Terus di bagian siswanya tuh akan seperti apa? Bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat absensi bahasa Indonesia ya, karena tadi yang diinputkan bahasa Indonesia. Nah, ini berisi semua rekapan kelas 7 itu di bahasa Indonesia. Ini ada nama Maulana dan juga Silvi. Untuk melihat sesuai dengan akun saya, ada di laporan absensi. Ini di laporan absensi hanya terinput sesuai dengan nama saya sendiri, yaitu nama Silvi yang masuk sebagai akun ini. Hanya terinput Silvi. Yang Maulana itu tidak masuk ke sini karena dia hanya bisa diakses di akun Maulana saja. Untuk selanjutnya yaitu untuk melakukan ujian. Di sini terdapat di kelas 7 itu ada jadwal ujian 3 ya. Ini saya memberikan data 3 untuk perbandingan, yang dimana ini tuh waktu ujian telah berakhir karena ujiannya tanggal mulainya tuh hari Jumat 30 Mei dan waktu selesainya tuh 1 Juni. Jadi kan otomatis sudah berakhir tuh, maka tidak bisa diakses lagi, sudah melewati batas waktu. Nah, ini yang kedua, ujian belum dimulai karena waktu mulainya tuh tanggal 4, sedangkan sekarang tuh tanggal 3. Nah, ini yang tanggal 3, kita bisa lihat nih, kita bisa mengikuti ujian ini. Di sini juga sebelum kita masuk tuh ada aturannya terlebih dahulu, yaitu jangan keluar dari halaman ujian, kerjakan dengan jujur, perhatikan internet, pastikan internet itu stabil ya. Kita checklist, saya siap mengikuti ujian, maka akan memulai ujiannya. Nah, ini adalah tampilan ujian. Untuk tampilan ujian ini ada soal 1, ada sisa waktunya tinggal berapa. Ini ada navigasi soal. Ketika kita menjawab ini, maka jawaban akan tersimpan dan navigasi soalnya akan berubah menjadi warna hijau. Dan jika saya ada satu soal yang belum saya kerjakan, maka akhiri ujian itu tidak bisa saya klik. Nah, ini adalah ketika saya sudah selesai melakukan ujian, sudah menjawab soal-soal yang ada di ujian, maka akhiri ujiannya tuh menjadi hijau dan bisa saya akhiri. Sebelum saya mengakhiri ujian ini, ada sweet alert lagi, yakin ingin mengakhiri ujian, pastikan semua soal belum telah terjawab. Jika kita sudah yakin, bisa ya kumpulkan, jika belum yakin bisa batal, dan kita bisa mengecek soal dan juga jawaban yang telah diinput selagi sisa waktunya tuh masih ada gitu. Ketika kita sudah yakin, bisa kita kumpulkan. Di bagian guru juga bisa melihat hasil ujian siswa dengan cara mengklik tombol show. Selanjutnya, untuk menu di akun siswa ini ada menu perpustakaan, yang dimana perpustakaan ini sebagai bahan bacaan. Kita bisa melihat detail buku bacaan ini. Ini adalah halaman bukunya, tidak bisa kita copy ya.
Terus juga ini ada judul, perahu kertas, ada penulis, ada view. Untuk view ini berjumlah 3 karena orang-orang yang telah membaca buku fiksi ini tuh jumlahnya tuh ada 3. Ketika saya refresh maka akan berubah menjadi 4 view. Itu menandakan bahwa buku ini tuh sudah diakses ataupun dibaca oleh 4 orang. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada menu pesan. Untuk menu pesan ini digunakan untuk bahan komunikasi ataupun diskusi antara siswa ataupun guru ataupun nanti sebaliknya ya. Di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan kepada guru dengan cara klik pesan baru. Ini bisa kita cari nih, saya mau memberikan pesan untuk kepada guru siapa. Di sini saya akan memberikan kepada Anggraini. Saya menulis pesan halo. Nah, ini adalah tampilan percakapan dengan Anggraini ataupun percakapan pesan. Ini di bagian akun Anggraini ini kita bisa melihat di menu pesan. Maka ada pesan baru atas nama Sylvie dengan pesan terakhirnya itu halo. Kita bisa membaca pesan tersebut dan bisa membalasnya juga. Kita bisa membalas halo, hai. Nah, maka hai ini akan masuk ke Sylvie. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini Anggraini hai. Seperti itu untuk fitur pesan atau chat. Jadi pesan itu gunanya tuh untuk komunikasi nih, komunikasi antara siswa ataupun guru ataupun sebaliknya, ataupun guru dengan admin ataupun juga sebaliknya, seperti itu. Dan yang terakhir juga ada button keluar. Mungkin seperti itu untuk penjelasan setiap fitur di aplikasi sistem saya yang terdiri dari 3 role, yaitu antara admin, guru, dan juga siswa, yang dimana sistem LMS saya ini itu dimulai dari proses pendaftaran peserta didik baru dengan akses yang berbeda. Ketika siswa itu belum diterima sebagai siswa ataupun belum dinyatakan sebagai siswa aktif di MTS tersebut dan baru mau masuk, maka ketika nanti registrasi akun tuh diarahkan ke bagian pengisian formulir registrasi. Ketika nanti dinyatakan lulus, maka admin akan memberikan hak akses kepada siswa, yang mana nanti siswa itu tuh bisa mengakses media pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, ketika sudah masuk ke media pembelajaran, maka siswa dapat mengikuti belajar mengajar dalam berbasis digital dengan mengakses learning management system ini. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata selama saya mendemokan sistem ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.